Fams, Kabupaten Lumajang di Jawa Timur segalanya eksotik, mulai dari alam, kuliner, sampai seni budaya. Kalau ke Lumajang, jangan lupa icip-icip si hijau nasi kelor. Yang legendaris, ada nasi babat yang nikmat. Sajian krecek dari rebung juga nggak kalah enak loh. Kuilah Fams! Udah deh, lupain dulu rencana buat kurus. Mumpung lagi di Lumajang, kuliner malam yang satu ini terlalu sayang buat dilewatkan. Ini dia, sego babat Mak Mirah Fams. Masyarakat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pasti udah tahu tempatnya. Menu di sini nggak kayak hotel bintang 5, tapi kenikmatan sampai kenangannya sangat terasa dan punya banyak cerita. Ibarat kata, Mak Sirah ini udah jadi legenda hidup di Lumajang, Jawa Timur. Sego babat buatannya selalu bikin perut terhibur. Oleh sebagian warga Lumajang, Mak Sirah ini terkenal galak. Tapi aslinya, Mak Sirah ini baik banget loh, Fams. Udah lebih dari 60 tahun, sego babat jadi unggulan menu dari Mak Sirah. Selain babat, aneka jeroan seperti usus, limpa, dan empal sapi juga tersedia. Tersaji bersama nasi, mie goreng, kering, tempe, dan sambal, sego babat Mak Sirah juara banget, Fams. Buka mulai pukul 8 malam hingga pagi jam 9-an. Lebih dari 50 kilo daging dan jeroan bisa ludes, Fams. Wajar sih, menu di sini murah meriah dan pasti nikmat banget, Fams. Kalau penasaran, silakan datang ke kawasan Pasar Lumajang, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur. Ditunggu ya sama Mas Sirah. Kalau ibu kota Jakarta punya nasi uduk, di Provinsi Jawa Timur punya si hijau muda ini, Fams. Kuliner dengan warna memikat ini punya nama sego kelor. Dalam penyajiannya, sego kelor ini serupa dengan nasi uduk atau nasi kuning. Lauk pendampingnya bisa apa aja, mulai dari ikan, ayam, bihun, krecek, sampai aneka sayur dan kacang-kacangan. Semua cocok disantap bareng sego kelor. Walau dimakan tanpa lauk, sego kelor punya rasa yang gurih. Maklum deh, nasi ini pakai bumbu racikan. Di Lumajang, Jawa Timur, sego kelor jadi santapan populer. Meski baru mulai giat diperkenalkan secara luas, kelezatan sego kelor jadi mudah diterima. Sego kelor biasa disantap bersama-sama sebagai hidangan untuk menjamu tamu atau acara pertemuan warga. Sego artinya nasi, sedangkan kelor diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di pekarangan warga di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur emang udah menetapkan sego kelor sebagai salah satu makanan khas dari kabupaten berjuluk Austria Van Java ini, Fams. Buat yang sudah terbiasa membuat nasi uduk, nggak bakal kesulitan untuk membuat sego kelor ini di rumah. Setelah santan diperas, sentuhan warna hijau bisa diberikan. Dari daun kelor yang udah halus inilah nama sego kelor itu berasal. Oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kelor dianggap sebagai pohon ajaib karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Racikan rempah baik bagi tubuh kita, Fams. Mulai dari antioksidan, atasi kanker, turunkan kolesterol, sampai gula darah. Di negara kita yang masih kental dengan kepercayaan leluhur, daun kelor juga dipercaya ampuh untuk menangkal dan melunturkan segala pengaruh negatif dari mulai susuk sampai ilmu hitam. Wah, bener nggak ya? Oh iya, Fams, kalau beras sudah masuk, masak hingga setengah matang. Istilahnya sih nasi aron. Wanginya menggoda banget, Fams. Segar dengan aroma rempah yang khas. Setelah setengah matang, nasi kelor bisa dipindah untuk dimatangkan dengan kukusan sekitar setengah jam. Kalau sudah matang, sego kelor yang khas dari Lumajang siap untuk dihidangkan. Selamat makan, Fams! Menu ala rumahan ini menjadi favorit sebagian warga Ponorogo di Jawa Timur. Namanya rempelo arti lombok ijo.
Sesuai dengan namanya, Fams, sajian ini terbuat dari jeroan ayam, ati, dan ampela, Fams. Sederhana sih, tapi sekali coba bakalan ketagihan. Organ dalam ayam atau yang biasa disebut dengan jeroan biasa menjadi santapan sehari-hari masyarakat Indonesia. Diolah bersama dengan lombok atau cabai hijau, cita rasanya jadi mantep banget, Fams. Hati ayamnya lembut, sedangkan ampelanya kenyal-kenyal gitu. Kuah lombok hijaunya nggak terlalu pedas, tapi kalau cabai rawitnya kegigit, siap-siap kaget sama pedasnya. Hihihi. Ini dia bahan untuk membuatnya. Butuh sekitar 8 bumbu untuk membuat rempelo ati lombok ijo. Kalau bisa sih semuanya serba ijo, mulai dari tomat ijo sampai lombok atau cabe. Fams, masyarakat Ponorogo yang terkenal dengan kesenian reog emang gemar menyantap makanan dengan cita rasa pedas. Salah satunya menu jeroan lombok ijo ini, Fams. Untuk membuatnya, haluskan merica dan kemiri. Jangan lupa bawang merah dengan takaran yang agak banyak, Fams. Ngaruh loh sama tingkat kepedasan rasa masakan. Kalau bawang putih, fungsinya berbeda. Kuat dengan wanginya yang khas, bawang putih bisa memberi sentuhan aroma masakan supaya lebih sedap. Biasanya takaran bawang putih juga nggak sebanyak bawang merah. Mengolah jeroan ayam gampang-gampang susah, Fams. Supaya nggak rusak rasa, jeroan seperti ati dan ampela ini harus benar-benar bersih sebelum dimasak. Bumbu halus dengan aroma dan cita rasa pedas paling cocok deh diolah bersama dengan jeroan ayam. Selama ini, Fams, kita mengenal cabai dengan dua warna yang berbeda, yaitu cabai merah dan cabai hijau. Tapi ternyata warna cabai hanyalah satu, yaitu cabai hijau. Perubahan warna pada cabai dari hijau menjadi merah terjadi karena adanya kandungan zat saat masa tanam dan faktor cuaca. Kalau sambal hijau udah jadi, tinggal dicampur dengan bumbu halus saja. Kebetulan nih, jeroan ati dan ampela sudah matang direbus. Meski lezat dan kaya protein, menyantap jeroan ayam juga nggak boleh berlebihan. Fungsi hati sebagai penyaring darah memiliki kandungan racun di dalamnya, Fams. Katanya sih, hati ayam juga mengandung 180 mg kolesterol. Kadar ini sudah melebihi setengah dari asupan yang direkomendasikan buat dikonsumsi. Seperti biasa, bumbu harus ditumis dulu. Fungsi masak bumbu ini untuk menghilangkan aroma langu khas bumbu. Kalau ditumis, fungsi rasa dan aroma rempah jadi keluar, Fams. Kalau sudah harum, baru deh potongan jeroan ayam bisa dimasukkan. Walaupun padat, tekstur jeroan yang lembut dan kenyal emang mudah hancur. Kalau mau diaduk-aduk, nggak usah terlalu bersemangat ya. Hihihi. Kali ini durasi memasaknya nggak usah lama-lama, Fams. Sekitar 10 menit aja. Kalau dirasa bumbu sudah matang dan meresap, rempelo ati lombok ijo dari Ponorogo siap untuk dinikmati. Mantap! Fams, eksotisme Kabupaten Lumajang di Jawa Timur bisa terlihat dari sajian kulinernya. Nggak perlu mewah dengan harga yang selangit, makan dari bahan hasil alam kampung halaman bisa bikin ketagihan. Kenalin, Fams, menu ini namanya cekbung alias krecek rebung. Padahal krecek biasa terbuat dari kulit sapi. Tersaji dengan kuah santan yang menggiurkan, cekbung makin mantap dengan aneka lauk pendamping. Biasanya ada telur dadar, bawang jagung, olahan pedas daging bebek, dan rempeyek. Wah, menu ala rumahan gini bikin kangen masakan ibu. Kalian yang vegetarian menyantap cekbung bisa jadi alternatif sebagai pengganti daging, Fams. Ini nggak lebay, cita rasa olahan cekbung ibarat nikmat duniawi. Teksturnya lunak, rasanya mirip seperti daging sapi. Katanya si Fams, menyantap cekbung juga baik untuk stamina. Cocok nih menyantap cekbung di tengah dinginnya udara di Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Fams, tunas muda batang pohon bambu inilah yang disebut dengan rebung. Hati-hati ya, memegang rebung yang masih ada kulitnya. Duri-duri halus yang menempel di luarnya bisa bikin gatal, Fams. Kupas habis kulit dan lapisan duri di luar sebelum lanjut diolah. Gak nyangka ya, Fams, batang pohon bambu yang lentur tinggi menjulang berawal dari rebung yang jadi cikal bakal. Dalam kuliner Nusantara sering memanfaatkan rebung sebagai bahan pangan. Rebung menjadi sayuran yang disukai karena teksturnya renyah, manis, dan punya aroma yang khas. Tapi Fams, mengolah rebung nggak bisa sembarangan. Soalnya rebung bambu memiliki kandungan asam sianida yang berbahaya kalau dimakan langsung. Rebung yang sudah bersih dicuci dan direbus dengan durasi yang cukup lama, Fams.
Setelah 2-3 jam perebusan, rebung bisa diolah menjadi beragam masakan. Kalau mau bikin jadi cekbung, prosesnya masih panjang. Rebusan rebung lanjut dipotong kecil memanjang. Dengan batang bilah bambu susun rebung kayak begini, fams. Ini nih yang unik dari proses ngebuat cekbung. Memanfaatkan panasnya suhu kayu bakar di pawon atau dapur tradisional, rebusan rebung akan dikeringkan. Coba tebak berapa lama durasi menjemurnya? Bukan cuma sejam atau 2 jam aja, fams, tapi bisa 2-3 bulan atau bahkan lebih. Wah, mau makan enak emang harus sabar, fams. Hihihi. Sekarang waktunya mengolah cekbung dengan kuah santan. Bahan yang dibutuhkan ada santan encer dan santan kental, bawang, kunyit jahe, dan daun jeruk, serta cabai rawit. Setelah dijemur, penampakan cekbung menjadi kering dan hitam kayak begini, fams. Sabarnya masih berlanjut ya. Cekbung kering harus direndam dengan air selama 2-3 hari supaya teksturnya lunak dan semakin nikmat. Bagi masyarakat Pasru Jambe, khususnya Dusun Kerajaan, cekbung menjadi warisan leluhur turun-temurun yang nggak bisa dijumpai di tempat lain, fams. Kalau sudah diolah pakai racikan bumbu rempah khas Nusantara, enaknya jadi tiada tara. Biasanya sih warga di sini senang mengolahnya dengan racikan bumbu bercita rasa pedas dan berempah. Bumbu yang sudah halus ditumis dulu sampai aromanya tercium harum. Hasil rendaman cekbung yang sudah terpotong bisa menyusul. Bentuknya mirip kayak potongan daging, fams. Rasanya juga mirip kok. Oleh nenek moyang warga setempat, cekbung menjadi bekal cadangan makanan yang bisa jadi penyelamat saat bahan pangan tengah sulit. Selain awet, cita rasa cekbung juga jadi jaminan kenikmatannya. Kalau dirasa bumbu sudah meresap, masukkan santan encer dulu. Oh iya, fams, santan encer dan santan kental jelas berbeda, fams. Meski berasal dari kelapa yang sama, untuk perasan yang pertama disebutnya santan kental. Kalau perasan berikutnya, baru deh disebut santan encer. Kalau semua bahan sudah masuk, tinggal tunggu matang saja. 10 menitan aja. Krecek rebung kuah santan siap untuk terhidang. Asyik, ada yang lagi ngebakso nih, fams. Siapa mau ditraktir? Hihihi. Kalau mau puas makan bakso, silakan aja mampir ke Desa Labruk Lor, Lumajang, Jawa Timur. Di sini ada tole, fams, alias tempatnya olahan lele. Hihihi. Bukan bakso atau pentol sembarangan. Pentol yang ini unik. Bukan terbuat dari daging sapi, tapi dari daging ikan lele. Sebenarnya nggak jauh beda antara bakso mainstream dari daging sapi. Tekstur ikan lele ngebuat tekstur bakso terasa lebih lembut. Soal rasa bisa diadu, fams. Pentol bakso ikan lele dari Lumajang dijamin bikin lidah dan perut tenang. Enaknya nendang. Pada penyajiannya, seporsi pentol bakso ikan lele berisi potongan lontong, tahu, dan risol. Bihun serta kuah kaldu yang hangat jelas menambah rasa semakin nikmat. Endes banget deh, fams. Selain yang berkuah, ada juga olahan lele yang cocok jadi cemilan. Pastel mini ini isiannya dari ikan lele. Pokoknya semua serba lele, fams. Hihihi. Pastel ikan lele masih jadi produk unggulan dari Desa Labruk Lor, Lumajang, Jawa Timur. Cemilan ini, fams, bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh keluar kota. Walau bentuknya mungil, kenikmatannya teramat besar. Renyah di luar dengan isian abon ikan lele yang gurih. Kalau mau tahu cara bikinnya, siapkan bahan untuk abon ikan lele. Yang paling penting sih ikan lelenya. Fams, ikan lele dari Desa Labruk Lor berkualitas. Ukurannya emang nggak besar, tapi yang penting masih segar. Untuk jadi abon, hanya daging ikan lele yang sudah dikukus. Tanpa minyak, ikan lele yang sudah dikukus lanjut dimasak pakai campuran kelapa parut, ketumbar bubuk, bawang putih halus, garam, gula, serta daun jeruk. Parutan kelapa yang dipakai bisa jadi pengganti alami untuk minyak goreng, fams. Minyak dari kelapa parut ini justru lebih harum loh aromanya. Dukungan dari pemerintah daerah setempat membuat warga Desa Labruk Lor semakin kreatif berinovasi. Lebih dari 5 produk olahan lele meramaikan potensi usaha mikro kecil dan menengah. Oh iya, memasak abon ikan lele emang harus sabar. Butuh waktu lebih dari 1 jam supaya tekstur abon menjadi kering dan makin enak. Sekarang bikin kulit pastel yuk, fams. Mentega, garam, bawang putih, tepung terigu, kuning telur, dan air jadi komposisinya. Campur semua bahan menjadi satu.
Adonan yang sudah kalis bisa langsung ditipiskan. Eits, jangan terlalu tipis ya fams, nanti mudah sobek dan isian abon bisa berhamburan. Berhubung mau bikin pastel mini, ukurannya juga besar-besar. Bentuk yang unik fams jadi ciri khas pastel. Ada yang menyebut pastel berasal dari Spanyol dan Portugal. Di Indonesia ada juga sih sajian pastel dengan kearifan lokal. Jalangkote dan panada contohnya. Dari segi adonan, pastel dan jalangkote sama-sama dibuat dari kulit pastry. Berbeda dengan panada yang adonannya mirip dengan roti goreng. Kalau pastel mini ini jadi kekayaan lokal yang lainnya. Dengan isian abon ikan lele, yakin sensasi kenikmatan yang terasa berbeda. Siapa sangka fams, ternyata ikan lele bisa menjadi sumber nutrisi penting bagi tubuh. Lele yang kaya omega 3 dan kandungan lain dipercaya baik bagi kecerdasan otak, mencegah anemia, sehatkan tulang dan gigi, serta melindungi sistem syaraf. Ayo deh, makan lele. Gak usah heran lagi fams, kenapa banyak produk olahan lele berasal dari desa Labluklor di Lumajang. Maklum, kawasan ini memang dikenal dengan julukan Kampung Lele fams. Potensi perikanan dari budidaya lele di desa ini amatlah besar fams. Selain menjadi aneka macam olahan, udah pasti ikan lele segar juga jadi incaran. Meski belum genap 10 tahun menyandang predikat Kampung Lele, budidaya ikan lele di desa ini sudah beberapa kali menjadi percontohan lokasi studi banding pembudidaya dari tempat lain fams. Wah, keren ya! Di sini ada lebih dari 50 kolam ikan lele yang dikelola oleh warga dan BUMDes atau badan usaha milik desa di 9 RT dan 4 RW. Proses budidaya dari indukan sampai bibit atau anakan komplit tersedia. Lele adalah ikan air tawar yang habitatnya ada di sungai dengan arus tenang, rawa, telaga, waduk, atau sawah yang tergenang. Hebatnya fams, ikan ini tergolong kuat karena bisa hidup di air tercemar seperti got atau selokan. Tapi tenang deh fams, pakan dan kebersihan kolam budidaya lele di sini nggak perlu diragukan. Ikan lele emang tergolong mudah untuk dibudidaya. Di sini fams, bibit hingga masa panen cuma berlangsung sekitar 2-3 bulanan aja fams. Lele yang dipanen bisa langsung diolah untuk konsumsi. Satu kolam bisa menghasilkan lebih dari 60 kg lele fams. Biasanya sih hasil panen sudah dinanti para tengkulak atau para pedagang langsung untuk dijual kembali ke pasar. Bahkan ada yang keluar Jawa. Keren ya fams! Derasnya deburan air yang jatuh dan percikannya bikin tenang jiwa. Emosi yang dirasa saat ada di tempat ini, takjub dan bersyukur banget. Betapa maha sempurna Tuhan dengan karya ciptaan yang menawan. Selamat datang fams di air terjun Tumpak Sewu. Salah satu hadiah terbesar Tuhan untuk masyarakat Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Berada nggak jauh dari kawasan Gunung Semeru, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, keindahan air terjun Tumpak Sewu bisa menghipnotis. Air terjun Tumpak Sewu juga dikenal dengan nama Coban Sewu. Karakteristik alamnya disebut-sebut mirip dengan air terjun Niagara di utara benua Amerika. Tapi yakin deh, keindahan Tumpak Sewu berani buat diadu. Dengan latar Gunung Semeru, ketinggian air terjun dan sungai yang mengalir di bawahnya benar-benar surga dunia. Lebatnya hamparan pepohonan hijau di sekitarnya sejuk dipandang mata. Air terjun Tumpak Sewu memiliki formasi unik. Aliran air yang melebar mirip seperti tirai. Lokasi air terjun Tumpak Sewu ada di dalam lembah yang curam, memanjang dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan air laut. Oh iya, ketinggian air terjun ini nggak main-main, fams, sekitar 120 meter. Dinamakan air terjun Tumpak Sewu merujuk pada banyaknya mata air yang keluar dari dinding bebatuan di sekitarnya. Meski musim hujan atau kemarau, air terjun Tumpak Sewu selalu mengalir deras. Bedanya fams, kalau lagi musim hujan atau Gunung Semeru lebih aktif, biasanya satu aliran air terjun terlihat nampak lebih coklat. Tapi nggak masalah kok fams, air terjun Tumpak Sewu selalu indah. Dari alun-alun pusat kota Lumajang menuju ke air terjun Tumpak Sewu, jaraknya lumayan jauh, hampir 70 km fams. Dengan berkendara bisa sampai 2 jam menuju perbatasan dengan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kalau sudah sampai, pengunjung cukup membayar tiket 10.000 per orang. Dari gerbang masuk, jalannya enak kok fams. Suguhan kebun-kebun salak warga jadi pemandangan.
Di lokasi panorama Tumpak Sewu, kita bisa berfoto dengan latar belakang megahnya air terjun. Nggak bakal nyesel deh, Fems. Walaupun lelah berjalan kaki, pemandangannya bikin senang hati. Oh iya, waktu terbaik untuk berkunjung ke Tumpak Sewu katanya sih di pagi saat sunrise atau menjelang sunset. Ayo deh, segera agendakan berkunjung ke Lumajang. Air terjun terindah di Pulau Jawa ini sudah menantimu, Fems. Ditunggu ya. Jawa Timur memang menghibur ya, Fems. Kabupaten Lumajang jelas penuh keindahan. Yang pasti sih, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!